Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Ronaria Rifki, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kemenak tahun 2026 dari LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2554011112480. Pada hari Rabu 21 Januari 2026 saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Sunan Kalijogo pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 11 dengan materi Al-Hajj wal Umroh. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sobahal nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairin. Wa antum ya Ustaz. Alhamdulillah ana bi khairin. Sa'akshifu hudurakum awalan. Hal hunaka marido fi hadzal yaum au marid? Siapa yang hari ini sakit? Kafi, Abim, sama Farel ya, oke. Yang lain alhamdulillah hadir, oke. Hasanan, fi hadzal yaum insyaallah sanastamiru fi dirasatil lughah al-arabiyyah bil mada al-hajj wal umroh. Al-hajj wal umroh ya. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Limadza yahtaju fi dirasah al-lughatil arabiyyah? Karena kenapa? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Limadza? Karena bahasa surga. Iya. Iya, karena karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an, bahasa surga. Terus kenapa lagi? Iya, ketika sholat menggunakan bahasa Arab. Iya, benar. Karena begini ya, dalam surat Yusuf ayat 2 pun bahkan Allah telah berfirman yang berbunyi bagaimana? Coba Saleh hafal? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an dalam berbahasa Arab agar kamu sekalian mengerti ya. Jadi semua aspek ibadah kita bil lughatil arabiyyah. Mulai kamu bangun tidur hingga kamu tidur lagi, semua aspek ibadah itu semuanya bil lughatil arabiyyah. Oke, begitu ya. Lakin qabla nabda dirasatana fil lughatil arabiyyah hayya bina nabda bi qiraatil basmalah wa du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, semoga yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi ladang pahala untuk kamu nanti jadi orang yang bermanfaat juga. Ya. Karena mencari ilmu itu kalau niatnya baik, insya Allah akan bernilai jihad fisabilillah. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, waman kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'u, begitu saja. Yang artinya, ada yang tahu? Coba ada yang tahu? Iqbal tahu? Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka insya Allah dia akan dihitung oleh Allah sebagai pahalanya berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'u, hingga ia kembali ke rumahnya. Jadi meskipun kamu sekarang lagi di pondok, sampai kamu mungkin nanti kembali ke masyarakat, kembali lagi ke rumah kamu, kalau kamu niatnya mencari ilmu itu dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah kamu nanti akan jadi orang yang lebih bermanfaat dan juga lebih bermartabat dan lebih berkah, insya Allah ya, begitu ya. Oke, saya tanya lagi ya, madza darsunal an? Ya, darsunal an al-lughatil arabiyyah ya, darsunal al-lughatil arabiyyah.
Tayyib, lidzalika labudda lana lakum an tata'allamu bil hammasah ya. Jadi kamu harus belajar bil hammasah dengan semangat, wala tatakallamu inda dirasa fi hadza ta'lim. Jadi kamu nggak boleh ngomong sendiri dan harus bersemangat dalam belajar. Agar apa tadi? Agar kamu nanti pahalanya dihitung jihad ya. Fahimtum? Karena al-a'malu bin niat. Jadi segala satu niat yang baik insya Allah akan baik hasilnya, begitu ya. Oke. Fi hadzal yaum sanastamiru fil mada al-hajj wal umrah. Jadi yang minggu kemarin kan kalian sudah paham ya, kita kan sudah mempelajari tentang beberapa mufradat. Yang pertama, al-hujjaj. Ma makna al-hujjaj? Jamaah haji. Ma makna tawaf? Tawaf. Ma makna al-jumrah al-aqabah? Yadhabu fi Mina, ila Mina, pergi ke Mina. Jadi ada beberapa mufradat yang kalian sudah mengerti ya. Jadi sudah punya bekal untuk kita materi hari ini. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu ini. Siapa yang sudah pernah haji atau umroh di sini? Belum pernah. Insya Allah nanti kalau kita berdoa sama Allah, semoga semuanya yang ada di ruangan ini ada kesempatan untuk pergi ke Mekah dan Madinah dalam melaksanakan haji dan umroh. Amin ya. Bu Rona juga belum. Semoga kan ya, kita kalau misalkan mampu ya, sudah mampu dan kita sudah balik juga, kita diwajibkan untuk pergi ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji ya. Kalau umroh sunnah, tapi kalau haji itu masuk dalam pilar rukun Islam. Jadi insya Allah kalau kita mampu dalam segala hal, kita ada kesempatan, maka kita wajib pergi ya, begitu ya. Insya Allah, amin. Oke, lalu sekarang kita akan bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya nanti bisa dibacakan ya. Yang pertama ada, coba dibaca. Aji, yang pertama memahami makna haji dan umroh. Jadi apa sih makna haji dan umroh itu? Sesuai dengan teks qiraah yang akan saya bagikan nanti ya. Lalu yang kedua, menyebutkan rukun haji ya. Rukun haji kemarin kan kita sudah pernah bahas ya. Nah ini kita akan bahas lagi rukun haji. Agar apa? Agar kamu tuh lebih paham ya, lebih paham. Yang ketiga, meneladani sikap jamaah haji. Bagaimana sih sikap-sikap yang harus dilaksanakan, yang harus harus dilakukan oleh para jamaah haji ketika beribadah. Apakah harus berbuat baik ataukah sembrono ataukah bagaimana ya, nanti kita akan pelajari di teks qiraah ya gitu. Tapi sebelumnya mari kalian simak video ini. Tuh ada video. Yang belakang dengar. Arkanul hajj. Kay yakuna hajjuka sahihan la budda min al-iltizam bi hadhihi al-arkan. Awwalan al-ihram وهو نية الدخول في النسك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاحذر أخي الحاج من التفريط في ركن من أركان الحج. Sudah. Jadi setelah menyimak video sebelumnya, ada berapa rukun haji? Ada 6 ya. Sebenarnya ini nggak sama dengan, karena kita kan di Arab dengan di Indonesia itu mazhabnya berbeda ya. Jadi kalau di Arab itu ada syarat haji, ada wajib haji, dan ada macam-macam ya. Kalau di mazhab Syafi'i kebetulan ada 6 ya. Apa saja yang pertama? Apa? Ihram. Yang kedua? Benarkah tawaf? Ayo coba kalian sebutkan dulu, nanti kita lihat jawabannya yang benar. Yang pertama apa? Yang kedua, wukuf. Teman kalian tadi, mari kita cari tahu ya. Yang pertama ada
ihram. Ya, ihram betul. Jadi ketika kamu mulai berniat haji itu menggunakan baju ihram. Mulai dari mikot dari bandara masing-masing ya. Misalkan di Indonesia berarti mulai dari mana? Bandara Soekarno-Hatta ya. Ihram itu ketentuannya harus menggunakan baju serba putih. Nggak begitu jelas ya karena putih kan backgroundnya ya. Ini putih sayang ya, putih. Tuh putih, ini yang putih. Yang kedua, al-wuqufu bi Arafah. Coba kalian berkelompok. Ayo, ini Ibu mau bikin kalian kelompok jadi 55. Ayo coba 55. Habis itu saya bagikan teks qiraah, lalu kalian akan berdiskusi tentang isi dalam teks qiraah tersebut. Oke, jadi hari ini saya akan bagikan teks qiraah yang harus kalian terjemahkan. Harus kalian terjemahkan bersama kelompoknya masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan, salah satu kelompok, anggota kelompok menjawab ya. Silahkan diterjemahkan. Teks qiraah judulnya Al-Hajju wal Umrah ya, ibadah was suluk. Silakan diterjemahkan. Nah, ini ada beberapa mufradat kunci, bisa kalian lihat di depan. Al-Hajju itu ibadah haji. Hal hunaka as-su'al? Ya, jadi ketika kalian berdiskusi, selama kalian berdiskusi, Ibu juga akan tetap menilai tentang keaktifan kalian dalam berdiskusi. Jadi nanti kalian harus selalu aktif, nggak boleh ini ya, nggak boleh hanya 1-2 yang bekerja, semuanya juga harus ikut bekerja. Tetap Ibu nilai, tetap Ibu pantau. Hal indakum as-su'al? Ya. Artinya tawaf itu apa, Bu? Tawaf ya tawaf, berarti tawaf itu yang mengelilingi Ka'bah itu loh ya, mengelilingi Ka'bah. Terus, ada lagi? Sudah? Ya? Makna dari ayu hafidhu ala nadzafatin apa? Menjaga kebersihan. Jadi semua orang jamaah haji dan umroh itu harus menjaga kebersihan. Karena kan kita kan nggak cuma 1 orang, 2 orang kan, di sana seluruh dunia kan jadi satu ya. Iya, oke. Ya, al-basi tota itu sederhana. Jadi menggunakan kain ihram itu benar-benar yang semuanya berpakaian putih, tidak ada yang ihram warnanya pink kan, nggak ada ya. Semuanya putih, pakai kain biasa tanpa jahitan, ya kan? Oke, sekarang Ibu tanya, salah satu dari kalian menjawab ya. Oke, boleh salah satu saja. Limadha yahtaju al-hujjaj wal umrah ila sabri wal indibat. Kenapa sih para jamaah haji dan umroh itu memerlukan sikap sabar dan bertanggung jawab? Limadha. Kenapa kok butuh sabar? Maknal ukhuwah ya. Tapi kok dalam haji itu kita membutuhkan sikap sabar dan apa tadi? Indibat apa? Tanggung jawab. Kenapa? Karena kita itu tidak hanya 1 orang ya, tapi semua orang itu tumpek blek, semuanya berkumpul menjadi satu ya. Di sana ada orang Eropa, ada orang Asia, ada orang, pokoknya dari semua benua itu mengumpul jadi satu, bahkan negara jadi satu ya, semuanya, nggak cuma Indonesia. Jadi dari latar belakang yang berbeda, maka kita juga harus berperilaku sabar. Kadang ada yang mungkin sikapnya begini, ada yang sikapnya begitu, tapi kita ya sebagai orang yang mengerti, kita harus berperilaku sabar dan bertanggung jawab, yang berakhlakul karimah, husnus suluk ya.
Kaifa yakunu al-hujjaj? Ya. Alladzi yadullu husnul khuluq. Kaifa yakunu al-hujjaj? Yadullu ala husnul khuluq. Bagaimana sih sikap yang menunjukkan perbuatan yang baik untuk para jamaah haji dan umroh? Sesuai di teks qiraah tadi, coba al-firqa asani, coba belum kan? Al-awal ila as-sabri summa. Ayo yang laki-laki coba kasih kesempatan, yang laki-laki ar-rijal mal ijabah. As-sabri summa wal indibat summa wa husni suluk ya. Terus Rabi' al-akhar oke, yakfi al-firqa asalif tadi yang kata al-firqa asani as-sabri al-indibat summa husnu suluk summa khalas ya, yakfi ya, hanya 3 saja ya. Oke, al-akhar ma al-ijabah yafadu an-nadhafah ya, menjaga kebersihan. Summa yafadu an-nadhafah summa ma al-akhar ta'awanu 'alal birri wa taqwa, maksudnya wa ta'awanu 'alal muslim ya, saling tolong menolong. Betul sekali ya, betul sekali. Jadi coba kita simpulkan bersama-sama ya, kita simpulkan bersama-sama. Berarti sesuai di teks qiraah ini, sikap-sikap yang baik itu apa saja? Yang pertama sabar. Yusa itu ikhwanahu al muslimin, harus membantu saudara sesama muslim. Yahtarima an-nidham, apa? Menghormati peraturan, boten pareng sak karepe dhewe, begitu ya. Enggak boleh seenaknya sendiri. Jadi ketika kalian waktunya ihram ya ihram, waktunya tawaf ya tawaf. Enggak boleh aku nggak mau ini, nggak mau tawaf dulu, aku mau tahallul dulu biar cakep. Tidak boleh ya, harus menghormati rukunnya, harus sesuai dengan rukun manasiknya. Nggak boleh kok dhisik tawaf wada dulu, padahal tawaf wada kan yang akhir ya, begitu. Hal indakum asual mafi au maujud mafi ya, aman ya. Oke, wes. Kita itu ibadah haji itu tidak hanya sekedar gerakan ya, tapi juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Apalagi kalau kita semuanya mau menyikapinya dengan baik ya, kita saling tolong menolong antar sesama. Kan di sana nggak semuanya muda ya, jamaahnya kan ada juga yang tua, ada juga yang belum kuat. Nah, kita sebagai jamaah yang lebih muda itu lebih bisa menolong, harus bisa menolong begitu, lebih peka lah intinya begitu ya, saling tolong menolong, menghargai, menjaga kebersihan. Habis pup umpamane males nggak usah disiram, nggak boleh, itu sikap yang tidak baik. Harus menghargai gitu, nggak boleh rasis terutama begitu ya. Tuh Rasulullah juga kan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua, bagaimana sikapnya harus lebih baik kepada sesama, bahkan kepada orang yang non muslim. Paham tuh ya? Hal indakum asual maafi. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang Brona akan bagikan LKPD kepada kalian, tetap di kelompoknya karena nanti tugasnya berkelompok ya. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik, lembar kerja peserta didik. Nah, ini kalian harus mengerjakan secara berkelompok sesuai dengan teks qiraah yang tadi. Nanti ada pertanyaan juga tuh.
Al-firqah al-awwal. Ini LKPD-nya ya. Silahkan dikerjakan. Iya. Dah. Silahkan dikerjakan. Ini ada beberapa permasalahan. Asma'il hajj, nara ba'dal hujjaj, la yahtarimuna an-nidam wa yu'adzuna ghairahum. Selama ibadah haji, kita melihat beberapa jamaah yang tidak menghormati aturan dan membahayakan orang lain ya. Itu pertanyaannya. Nah, tugas kelompok kalian adalah apa pendapat kelompok kalian ya tentang perilaku tersebut? Al-ijabah labudda bil lughatil arabiyyah. Jadi jawaban kalian ditulis di lughah Arabiah. Semua ya dibahas, dipresentasikan di depan. Nanti ada kelompok lain yang memberikan umpan balik. Bantu? Ya. Yang pertama apa pendapat kelompok kalian tentang perilaku tersebut? Yang kedua, tuliskan 2 sikap yang harus dimiliki jamaah haji sesuai dengan teks kirah. 2 saja. Dari yang kita bahas tadi ya. Cuma asalis gunakan minimal 3 mufradat dalam jawaban kalian ya, begitu. Dari jawaban yang nomor 1 tadi itu ya, kalian jawab pakai 3 mufradat. Yang pertama as-sabru, al-husnul khuluq, lalu at-ta'awun ya tuh. As-sabru tadi apa? Husnul khuluq, perilaku baik. At-ta'awun, tolong menolong. Ya, tolong menolong, bekerjasama boleh. Wis. Persaudaraan. Al-firqah al-awwal, hal indakum as-su'al? Mafi, fahimtum ya? Masya Allah. Al-firqah asani, hal indakum su'al? Mafi, aman ya. Oke. Al-firqah asalis, hal indakum as-su'al? Al-firqah asalis, hal indakum as-su'al? Mafi, au maujud? Mafi, fahimtum ya? Al-ijabah semuanya ada dalam teks qiraah. Jadi semuanya ada. Tinggal sampean kembangkan sendiri, tinggal dikembangkan sendiri oleh kalian. Mustaidan? Sudah siap? Oke, al-awwal min firqa asani. Oke, coba tepuk tangan. Atau begini, atau sebelum maju kita ice breaking dulu mau? Ya, kita nyanyi dulu aja sebelum maju ya. Oke. Coba semuanya hadap depan. Oke, biar kalian tidak terlalu tegang ya. Coba hadap depan semuanya. Oke. Kita menyanyikan lagu Ahlan wa Sahlan ya. Sudah hafal semua kan? Oke, coba hayya bina bisautin murtafi ya. Wahid isnen salasa. Ahlan wa sahlan tahiyatan min tulabil arabiyah. Ahlan wa sahlan tahiyatan min tulabil arabiyah. Manhum ismu jibu adabi wa alaikumussalam. Coba pegang kepala. Ayo, ada yang pegang ini enggak? Ayo, coba pegang hidung. Nah, pegang telinga. Pegang mata. Ya, ada yang pegang kepala. Coba al-firqah asani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Ya, oke. Ar-raqmul awal, apa pendapat kelompok kalian tentang perilaku yang tadi? Ada sulukun ghairu hasanin di annal hujjata la yatahallawna bis sabri. Oke, hal indakum as-su'al al-firqah al-akhar? Atau ada yang mau menyangga? Aman? Oke, tepuk tangan Sofiq Yadai.
La yunasib ya fi hadzal qiraah ya. Jadi tidak sesuai dengan teks qiraah itu. Jadi perilaku yang baik itu harus menunjukkan perilaku yang bagaimana. Yang nomor dua sikap yang harus dimiliki jamaah. As-sabru juga. Coba ya al-akhor. Tadi kelompok 1 kan sudah, kelompok 2 sudah, coba. Ya, itu tadi sudah as-sabru sudah disebutkan oleh kelompok kedua. Coba yang lain, at-ta'awun misalkan ya. Bisa at-ta'awun bisa? Oke, at-ta'awun. Lalu yang menjaga kebersihan. Oke. Yang lain ada yang mau menyanggah atau saya tidak setuju dengan jawaban mereka? Setuju semua atau tidak? Setuju. Oke. Sofik ya, syukron katsiran. Baik anak-anak. Hari ini alhamdulillah kita telah selesai melakukan pembelajaran tentang bagaimana sih sikap-sikapnya para jamaah haji seharusnya ya. Ketika di sana apa saja sikap yang harus kita lakukan? Yang pertama as-sabru. Bil lughatil arabiyyah bertanggung jawab. Al-indibat. Summa husnul suluk. Arabi at-ta'awun. Summa al-ukhwa. Lalu yuhafidu an-nadhafa. Summa yusaidu al-akhor. Ya, al-akhor. Summa ada lagi tidak sesuai teks? Tuhibun nas. Summa ada lagi nggak di situ? Atau sudah? Sudah ya, intinya semua sikap-sikap kepedulian ya, menghormati sesama manusia, sesama muslim itu sangat diperlukan karena yang di sana itu nggak cuma Indonesia ya, ada banyak sekali orang di sana ya, termasuk orang Eropa, orang wispoe, semuanya banyak di sana tumpuk blek ya, semuanya berkumpul menjadi satu begitu ya. Terus ini ada beberapa refleksi, silahkan kalian jawab perwakilan saja. Nilai apa sih dari ibadah haji dan umroh yang paling menyentuh hatimu? Coba saya mau tahu jawaban dari Salman. Apa? Menghargai sesama manusia. Iya, kenapa? Kenapa kok paling menyentuh hati kamu menghargai sama manusia itu apa? Yang bikin kamu tersentuh? Di sana kan dari berbagai negara. Iya. Ya, itu tidak ada yang kenal, tapi di sana bisa saling menghargai. Iya, bisa bersatu ya, bisa kompak, nggak rasis begitu ya? Iya, Bu. Wow, begitu. Oke. Coba yang lain, yang perempuan, coba kira-kira Naila coba jawab. Apa sih kira-kira yang paling menyentuh hati, Nay? Kita menjadi tahu tentang persaudaraan, kesetaraan dan kerendahan hati. Iya. Gimana kesetaraan? Kenapa kok paling menyentuh hati kamu? Kenapa itu tadi? Tetap bersama-sama ya, hampir sama ya. Berarti intinya yang menyentuh hati kalian tuh berarti rata-rata apakah sama? Karena semuanya umat muslim menjadi satu sehingga kita itu timbul rasa persaudaraan begitu ya, berarti ya rata-rata sama begitu ya? Atau ada yang lain? Enggak, sama-sama? Oh, sama saja. Jadi wis seakan-akan kita itu wis hamba Allah yang sama, tidak ada perbedaan di antara kita ya. Masih sampean tinggi, kecil, hitam atau kulitnya coklat, putih, semuanya sama di hadapan Allah. Itu yang bikin kamu ini ya, terharu gitu ya. Oh iya. Lalu bagaimana sih cara kamu menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Coba, sikap apa sih yang kira-kira bisa kamu terapkan di dalam keseharian kamu di sekolah? Dari sikap yang kita pelajari tadi apa? Tolong menolong sama umat. Hah? Tolong menolong. Terus? Menghormati aturan. Menghormati aturan, betul ya, tarimu an-nidham ya, menghargai peraturan. Terus? Menjaga kebersihan itu penting ya, yahfadzu an-nadhafa, yahtarimu an-nidham. Terus at-ta'awun, tapi at-ta'awun itu tolong menolongnya dalam hal kebaikan, bukan contek mencontek ya, karena ada nilai kejujuran juga ya.
Nggak boleh kamu, oh aku mau meniru ta'awun, terus kamu kalau lagi ujian malah mencontoh, kan saya tolong menolong. Tidak begitu konsepnya ya. Sebenarnya sudah kamu terapkan tadi ketika kamu berkelompok. Kamu kan bekerja sama, saling tukar pikiran, tukar pendapat. Begini menurut saya, begini begitu. Nah, itu juga menerapkan nilai dan sikap yang telah kita pelajari dalam teks qiraah. Begitu ya? Oke, baik. Gitu ya anak-anak. Nah, kesimpulannya hari ini tidak hanya sebatas gerakan. Haji itu tidak hanya sebatas gerakan, tapi jauh dalam sana ada nilai sikap yang harus kita pelajari lebih dalam, yakni menekankan makna spiritual mendalam, keikhlasan, kerinduan pada Allah, kesetaraan di hadapannya, serta pelajaran tentang kesabaran. Oke ya, kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bernilai ibadah sesuai dengan hadis Rasulullah tadi ya. Lalu niat kalian diterima oleh Allah dengan baik, yang semangat ketika belajar bahasa Arab. Oke, kalau gitu saya tutup. Syukron hadza minni, idza wajatum al khotiat fatlubu minkum alafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.